Selamat malam, salam super dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Kita di MTGW Mario Teguh Golden Ways dalam suasana mendekati ke pemilu di 2014 ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang membuat Anda berpikir kira-kira Anda menentukan pilihan yang mana, pilihan yang tepat seperti apa. Dan itu juga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Topik kita malam hari ini adalah janji kucing dalam karung. Seperti apa? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang selalu dirahmati dengan kebaikan oleh Tuhan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, who amongst us? Siapa di antara kita yang belum pernah tertipu? Tidak ada. Itu tanda bahwa kita bukan malaikat. Bahwa kita manusia yang sering lebih mempercayai yang kita pikir menguntungkan daripada mempercayai hati yang sebetulnya sudah tahu bahwa kita akan tertipu. Ya toh, paling marah kalau kita tertipu padahal kita sudah tahu akan tertipu tapi masih percaya. Ya. Gregetan sekali gitu. Ya, dan tahu nggak bahwa itu akan berulang terus sampai kita tua? Tertipu setiap hari. Tapi yang paling indah adalah mengizinkan diri ditipu istri. Oh, itu indah sekali. Pura-pura seperti kita nggak tahu bahwa dia ingin menguasai uang kita. So, tertipu oleh janji kucing dalam karung. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kesalahan-kesalahan terbesar kita dalam hidup ini adalah salah mempercayai orang. Padahal kebaikan dilewatkan oleh Tuhan melalui silaturahim. Nah, karena sering tertipu, kita menutup pergaulan. Kita berhati-hati terhadap orang-orang baik. Yang menjadi ironi adalah orang yang dekat kepada orang tidak baik, tapi membenci orang baik. So, seperti apa programnya? Yuk kita ikuti. Masih. Baik, saya mulai dengan pertanyaan diambil dari kalimat pembuka Pak Mario tadi, bicara soal tertipu, Pak Mario. Ya. Supaya tidak tertipu, kita harus bisa percaya pada orang yang benar. Nah, bagaimana caranya kita mempercayai orang-orang yang mengatakan hal-hal yang benar? Oke, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Sudah ada memesnya, Mas Ilbram? Tertipu adalah mempercayai orang yang salah, termasuk salah mempercayai diri sendiri. Nah, sekarang siapa yang paling sering berbicara kepada kita, kepada diri ini? Diri sendiri. Berarti siapa yang berpotensi paling banyak menipu? Diri sendiri. Itu sebabnya kita membutuhkan sahabat yang jujur, yang memberitahu kita bahwa kita sedang menipu diri sendiri. Nah, sahabat itu kita berikan kewenangan untuk mengatakan sesuatu yang jujur. Berarti orang yang bersahabat dengan orang yang hanya mau memberitahu enaknya bukan sahabat. Itu sebabnya pernikahan itu tidak selalu manis karena istri adalah sahabat yang jujur. Suami adalah sahabat yang jujur yang memberitahu, jangan begitu. Kamu itu norak, umurmu sudah 57 masih pakai jelly itu rambutnya. Iya toh? Lihat tuh Pak Mario. Ya, saya mau dijeli apanya? See? Jadi kalau begitu, waktu bertemu dengan orang, ini sahabat-sahabat saya yang ingin lebih tahan penipuan. Setiap kali orang berbicara kepada Anda, dengarkan tapi tanya, ini maksudnya apa? Orang yang teliti terhadap maksud orang sulit ditipu. Karena orang bicaranya panjang lebar, dengarkan. Maksudnya apa? Oh, supaya aku milih dia. Terus dia untungnya apa kalau aku milih dia? Itu loh. Oh, supaya aku beli dari dia. Oh, dia untung kalau. Nah, orang-orang yang ramah itu memiliki dua set mata. Orang yang ramah. Yang satu sopan mendengarkan, yang satu lagi sangat objektif menilai maksudnya apa. Nah, banyak di antara kita hanya punya satu set mata, yaitu tidak suka kelihatan tidak suka,
Ramah kelihatan ramah. Kita harus gunakan mata yang sangat ramah, yang di bawahnya ini sangat objektif. Bukan soal suka dan tidak suka, tapi menilai apakah orang ini niatnya hanya menguntungkan dirinya sendiri, lalu merugikan saya. Gitu. Terima kasih Pak Mario jawabannya. Super sekali. Sekarang saya akan minta kepada sahabat super yang hadir untuk mengambil alat polling yang ada di bangku Anda. Silahkan, kita akan melakukan polling untuk memilih satu pilihan yang akan Anda pertanggungjawabkan dari 3 pilihan yang ada, di mana Anda bisa melihat polling ini dan juga memilih di mtgwpol.com. Pollingnya adalah, mengapakah orang menyalahi janjinya kepada Anda? Yang A, karena memang ada orang yang aslinya pendusta. Yang B, karena terpaksa oleh keadaan. Atau yang C, karena kita mempercayai janji yang sudah kita ketahui terlalu baik untuk dipercayai. A, B, atau C? Silahkan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Hasilnya apa? Akan segera kita ketahui sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way. Pasti tidak menikah atau kira-kira tidak menikah? Lebih ke pasti. Cuma ada kemungkinan tidak juga. Maksudnya lebih ke pasti. Nah, kucingnya di sini yang mana ini? Pak Cecep. Pak Cecep. Baik, kami lanjutkan lagi. Saya akan mengajak Anda untuk melihat hasil polling yang sudah dilakukan tadi oleh teman-teman di studio maupun Anda di mtgwpol.com. Pollingnya adalah ini dan hasilnya kita lihat sama-sama. Untuk menurut Anda siapakah yang paling cocok untuk disebut sebagai belut kecemplung oli atau orang yang licin dan licik? Pilihan C 16%, pilihan B 37%, dan penipu, parasit cinta dan pemberi harapan palsu dipilih oleh 47% dari 1.428 voters. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk Anda yang sudah memilih. Kita akan coba lihat siapa yang bisa mempertanggungjawabkan pilihannya masing-masing ya. Yang pilihan C dulu, yang paling sedikit. Saya ingin lihat pilihan C. Ya, Bapak bisa naik ke atas panggung. Pilihan B, Bapak boleh. Dan pilihan A, ya, nama Ibu. Bapak? Imam. Pak Imam. Nama Bapak? Rai Pering. Pak Imam ya, sebelah sini. Pak Rai Pering. Ibu? Pak Rai. Ibu Hadi. Silakan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ketiga sahabat kita ini mewakili pilihan-pilihan Anda. So, Ibu Hani memilih A. Yang mengenai penipu parasit cinta, menurut saya kalau dalam penipuan itu yang paling Paling jahat ya? yang paling jahat. Karena biasanya korban penipuan itu adalah dari teman sendiri atau dari orang yang kita percaya. Oh begitu. Iya. Nah, jadi kalau penipu, parasit cinta, ini mengambil keuntungan dari cintanya orang lain ya? Iya. Menurut Anda itu kejam sekali? Iya, kejam sekali. Karena kan kita kan sudah benar-benar percaya sama dia, malah mungkin melebihi 100% kepercayaan. Berapa itu. ratus persen? 1000. Kalau lebih dari 100% itu berapa? Tidak terhingga. 1000. Iya. Oke, 1000%. Iya. Itu lebih buruk daripada pemimpin. Lebih buruk. Lebih buruk ya? Iya. Ya karena Anda tidak rencana menikahi pemimpin. Tidak. Kalau Pak Rai? Baik, saya memilih tokoh politik karena pengalaman 5 tahun yang lalu saya memilih tokoh politik yang berjanji membawa kebaikan terhadap bangsa dan rakyat ini. Ternyata sampai akhir ini belum banyak masyarakat yang menikmati itu, hanya segelintir saja. Dan 80% daripada tokoh-tokoh yang lalu itu masih mencalonkan lagi untuk bulan-bulan ini, untuk pemilu yang berikutnya. Bukan main. Mengapa bukan masalah cinta bagi Pak Rai? Karena saya sudah punya cinta yang Dan dalam soal cinta Bapak tidak pernah tertipu? belum, karena sudah 20 tahun. Belum. Sebelum menikah dulu apakah pernah Anda patah hati atau? Tidak. Tidak. Jadi ada ketemu istri yang sekarang itu sudah langsung itu belahan jiwa.
itu yang belahan jiwa, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan sampai akhir ayat kita berdua. Amin. Terus apa yang terjadi kepada Bapak? Kok sampai demikian menjiwai pilihan C? Ya karena pernah ditikung sama teman sendiri gitu Pak. Di Twitter saya terima pertanyaan itu, Om Mario, bagaimana caranya supaya pacar tidak ditikung sahabat? Jawabannya, jaga posisi baik-baik di tikungan. Pak, apakah betul pepatah ini? Kalau kamu tidak merawat kekasihmu, kamu membuat sahabatmu kelihatan lebih baik. Pepatah itu? Iya. Kalau saya bilang salah Pak. Salah? Itu saya loh yang nulis. Salahnya di mana? Ya di situ kan apabila kita tidak merawat ya. Sekarang apa yang dia mau kita kasih, ya kan? Kan berarti kan kita rawat, ya kan? Jadi merawat itu memberi yang dia mau. Ya betul. Apa yang dia mau? Ya contoh misalnya di saat kita lagi sibuk dia minta, ayo dong sempatin waktu kamu bentar 1 hari 2 hari kata dia. Barang sehari 2 hari untuk apa? Ya untuk jalan atau makan atau sekedar nonton bioskop atau apa gitu Pak. Sudah dipenuhi. Sudah dipenuhi. Terus? Ya tapi masih ditikung juga gitu kan. Mungkin sahabat Anda menyediakan waktu lebih banyak. Ya bagi saya waktu itu kurang 7 hari Pak. Oh iya? Iya Pak. Anda mau hidup berapa hari seminggu? Ya kalau bisa lebih dari 7 gitu Pak. Betul. Nah sekarang sahabat yang mengambil kekasih Anda itu bekerja juga seperti Anda? Iya bekerja juga. Sibuk juga? Sibuk juga. Kok sempat? Karena dia keseringan dapat shift paginya dan saya keseringan di shift malam. Oh, ini beda shift. Beda. Memang beda satu waktu. pacar, 2 sahabat, beda shift itu berisiko sekali. Gitu, papasan begitu, dia di tengah, papas begitu kan. Nempel yang paling dekat ya. Betul Pak. Betul. Terus apakah mereka masih tetap rukun bersama di sana? Nggak tahu Pak. Kabar terakhir sih yang saya dengar sih katanya udah punya anak 2 Pak. Udah lama ya. Udah lama. Berarti sakit hatinya sudah lama. Udah lama. Gak move on ini. Ibu, apa nasihat ibu kepada dia? Karena dia belum bisa move on ini terhadap ini, kasusnya sama dengan Anda kan sebetulnya. Apa nasihatnya? Woles aja Pak. Woles aja. Cara wolesnya bagaimana? Nikmati hidup, terus hura-hura foya-foya sebelum mendapatkan. Jadi cara woles itu hura-hura, foya-foya, Ya, maksudnya, foya yang- oplosan. Yang mau dilakukan sekarang ya lakukan aja gitu, gak perlu bingung tentang kekasih sahabatnya dan sebagainya. Tidak Karena usah. kan sudah punya milik orang Pak, so sudah punya anak 2 lagi. Betul. So, Pak, Anda sebagai seorang yang dikecewakan oleh pemimpin, gitu, dikecewakan oleh pemimpin. Mengapa menurut Anda belut itu yang paling licin adalah pemimpin yang tidak amanah dibandingkan pemberi harapan palsu, dibandingkan pencuri pacar, Pak? Ya, karena pemimpin adalah menurut saya dia sebagai contoh. Karena sebagai contoh dia harus memberikan apa yang memang dia janjikan. Begitu dia tidak menepati janjinya, ini yang saya anggap itu benar-benar licin sekali. Karena kalau pemberi harapan palsu itu yang diberikan harapan siapa? Kita atau Anda? Kalau kita itu termasuk saya. Ya yang mendapatkan harapan itu saya. Oh super. Jadi si belut ini ibu berharap kepada belut ini. Ya. Ya. Ini Iya, Pak. membenci belut itu. Ya. Yang sudah punya anak 2 dengan mantan pacarnya. Betul Pak. Good. Nah, kalau pemimpin tidak amanah, berapa banyak yang dikecewakan oleh belut yang namanya pemimpin ini? Oke, kalau lurahnya belut, berapa banyak yang dikecewakan?
kelurahan. Kalau bupatinya belut. Nah, kalau satu negara, belut itu di semua tingkat ada. Saya tidak akan mengatakan yang membuat orang kualat, oke? Saya katakan itu sebabnya katakan ya pada kejujuran. Baik, kita break dulu sebentar, nanti jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Nih, apa nasihatnya? Supaya pacar teman-teman ini tidak diambil sahabatnya. Ya nggak usah punya sahabat gitu, Pak. So, nasihat Anda masing-masing supaya tidak percaya kepada pemberi harapan palsu, apa? Jangan percaya. Jangan percaya. Super sekali. Ya toh? Orang yang salah hitung, kenapa? Karena menghitung. Loh, baru nggak? Oke, orang salah menghitung karena menghitung. Kalau nggak menghitung, tidak salah. Betul, Pak. Itu sebabnya kalau bersahabat jangan hitung-hitungan. Karena kita bisa salah hitung, niatnya baik, kita hitung pendek. Sama Tuhan. Hitung-hitungan, saya paling takut hitung-hitungan dengan Tuhan. Itu sebabnya tasbih saya tidak ada tanda hitungannya. Karena takut kalau dihitung balik oleh Tuhan, saya banyak kurangnya. Berarti jangan percaya. Nih, apa nasihatnya? Supaya pacar teman-teman ini tidak diambil sahabatnya. Ya nggak usah punya sahabat gitu, Pak. Salah. Bukan itu. Apakah sahabat perlu? Perlu. Sahabat perlu sekali. Karena orang yang tidak punya sahabat kering kehidupannya. Nah, itu sahabat yang mencuri mencuri kekasih, bukan sahabat. Tetapi begini, kalau dia itu bisa dicuri, berarti dia sesuai untuk yang mencuri. Ya. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan sebaliknya, wanita itu baik. Baik. Berarti yang mencurinya orang baik dong. Baik. Mau sampai punya anak 2. Baik, Pak. Lah Anda orang apa? Tuh. Banyak kita itu marah karena perginya orang baik untuk orang lain. Jadi kita itu langsung karena dia tidak menyukai kita, tidak bersama kita, bukan orang baik. Hati-hati loh ya. Tidak semua orang baik untuk Anda. Orang yang tidak baik untuk Anda belum tentu tidak baik karena dia baik untuk orang lain. Iya. Apa nasihatnya, Pak, kepada orang yang belum bisa move on ini? Ya, harus melihat diri kita. Kalau kita bisa berubah menjadi lebih baik, mungkin yang baik juga akan bisa datang gitu. Oh, super sekali. Pak, apakah berlaku juga bahwa wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya, pemimpin yang baik akan datang untuk rakyat yang baik dan sebaliknya? Sangat berlaku, setuju sekali, Pak. Jadi rakyat yang tidak baik akan memilih pemimpin yang tidak baik. Ya. Iya dong. Iya dong. Pak, kalau betul berlaku bahwa rakyat yang tidak baik akan memilih pemimpin yang tidak baik dan pemimpin yang tidak baik akan menderitakan masyarakat yang tidak baik, apa nasihatnya? Ya, kita sebagai rakyat harus juga baik. Sekarang kita harus berubah menjadi baik sehingga kita dalam memilih pemimpin juga kita akan memilih pemimpin yang baik gitu. Super sekali. Terima kasih atas kehadiran Anda di sini, Bapak. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih ya.
Silakan. Ya, saya persilakan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk mereka. Kami lanjutkan lagi belut kecemplung oli. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah bicara soal kesetiaan, Pak. Karena banyak orang yang sakit hatinya karena dia mempercayai pada orang-orang yang tidak setia. Menurut Pak Mario, seperti apa? Terima kasih Mas Ibrahim. Lihat memesnya yuk. Setia itu menyakitkan jika engkau memaksa dirimu untuk setia kepada penipu yang menelantarkanmu. Ya toh? Selalu penipu itu, terutama yang menipu wanita, berkenaan dengan tas, asli atau KW. Tapi dengan uang, mobil, kadang-kadang agak mahal, oke? Tapi lihat ya, ada sesuatu yang penting dari sini. Kata menelantarkanmu. Laki-laki yang menelantarkan wanita sedang memperhatikan wanita lain. Jangan berhenti hanya marah kepada laki-laki yang menelantarkan Anda. Karena untuk menelantarkan Anda, itu perhatiannya habis karena memperhatikan yang lain. Nah itu sebabnya Anda capek dan mengeluh, Pak Mario, setia itu menyakitkan. Ya, kalau Anda setia kepada orang yang tidak setia. Itu sebabnya, nih adik-adik yang muda, remaja putri, lebih baik dicemooh berganti-ganti pacar daripada salah menikah. Setelah salah menikah, tiap hari Anda akan sering bilang, aku rapopo. Aku tidak apa-apa, gitu kan? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pastikan Anda setia kepada orang yang mampu setia kepada Anda. Banyak orang bisa jatuh cinta, tapi sedikit sekali yang mampu setia. Itu. Terima kasih Pak Mario jawabannya. Saya ingin kasih kesempatan sekarang untuk Anda yang ingin curhat langsung ke Pak Mario deh. Ya, yang punya permasalahan cukup rumit, cukup pelik. Silakan angkat tangan Anda. Siapa yang ingin curhat? Bisa naik ke atas panggung sekarang. Ya, Bapak. Ya, saya minta naik ke atas panggung dan saya perlu satu lagi. Siapa? Mbak, silakan Pak. Naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan untuk dua orang yang akan curhat di atas panggung. Nama Anda? Permasalahannya sepelik apa kita lihat sebentar lagi. Pak Fajar. Yuk. Pak Fajar. Oke. Sebut saja dia Fajar. Nama Anda? Bayu Kurniawan, Pak. Pak Bayu. Silakan di sini, Pak Bayu. Pak Bayu? Iya. Kita akan lihat curhat dari Pak Fajar dan Pak Bayu kira-kira akan seperti apa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Jadi ibarat saya udah jatuh tertimpa tangga, ketimpa lagi itu ya Pak, gedung juga Pak. Tertinggal tambang. Penyek dong Mas. Kejatuhan gedungnya. Saya Hilbram Dunar, Anda terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Sebelum kita dengar curhat dari Pak Fajar dan juga Pak Bayu, saya punya satu pertanyaan kepada Pak Mario dihubungkan dengan permasalahan cinta tadi Pak. Ya, kalau kita bicara mengenai belut kecemplung oli yang licin, yang menipu, orang-orang yang tertipu biasanya adalah orang yang memiliki hubungan jarak jauh. Nah, Pak Mario melihat seperti apa hubungan jarak jauh, LDR, yang banyak bohongnya ternyata Pak, atau yang tidak berhasil. Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang masih berdoa untuk jodoh, apakah Anda minta jodoh Anda didekatkan? Jodohnya dekat. Kalau tidak ada kata LDR dalam doa Anda, kekasih Anda pasti dekat. Kalau Tuhan berilah aku kekasih yang LDR, itu mungkin jauh. Di Jerman, di Prancis, atau di Gondang Legi. Nah, tetapi kalau doanya didekatkan, jangan lihat-lihat yang jauh. Kekasih itu rata-rata hanya 10 langkah. Tetangga sebelah. Oke, nah. Yuk kita lihat mengapa cinta yang jauh itu bermasalah. Oke, yuk kita lihat memesnya. Nih. Cinta yang jauh dan jarang memberi kabar akan digantikan oleh cinta yang dekat dan mesra. Ya toh?
Bilang dia, oh dia sibuk Pak Mario, nggak bisa menghubungi saya. Betul, sibuk dengan yang di sana. Karena jika dia mencintaimu, dia akan menghubungi betapapun sibuknya dia. Ya toh? Tapi pacar saya hanya menghubungi saya, memberi kabar seminggu sekali. Cari yang kabarnya harian. So, sekarang lihat kenapa LDR itu bermasalah, karena cinta yang jauh membibitkan curiga. Yang dekat saja bisa licin seperti belut, apalagi yang jauh. Dengarkan ini, masalah bagi wanita yang LDR. Belutnya ada dua. Tidak semua belut itu, tidak semua kekasih yang jauh itu belut. Karena tentara, seperti ayah saya dulu, sering tugas. Sehingga ibu dengan ayah itu LDR. Zaman dulu sudah ada LDR. Oke? Nah, sekarang lihat wanita yang LDR, kalau kekasih yang jauh itu belut, yang mendekatinya pasti juga belut. Tidak ada laki-laki baik mendekati wanita yang sedang galau LDR. Dia hati-hati sekali kalau baik. Jadi yang datang kepada wanita galau tentang kekasih yang jauh biasanya belut. Ayo. See? Nah, orang-orang yang LDR mudah ditipu karena seluruh cintanya adalah imajinasi. Oh, nggak kelihatan kan orangnya jauh. Jadi dia membayangkan setia ketemu belut lagi. Tuh. Mana tadi yang dibeluti sahabatnya itu? Tuh. Itu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berhati-hati dengan cinta yang jauh. Kalau tidak terpaksa, usahakan yang sedekat mungkin. Karena yang dekat itu membutuhkan perawatan, cinta yang jauh akan diganti oleh cinta dekat yang lebih mesra. Itu. Cinta yang jauh akan diganti oleh cinta yang dekat dan lebih mesra. Super sekali Pak Mario. Dan sekarang kita dengar apakah ada juga permasalahan cinta dari curhatnya Pak Fajar dan juga Pak Bayu. Kita persilahkan. Ya. Pak Bayu dulu. Silakan Pak Bayu. Silakan. Ada curahan hati saya Pak mengenai perjalanan hidup saya ini Pak. Ya. Saya diawali dari saya lulus SMK Pak. Lulus SMK saya alhamdulillah termasuk orang yang berprestasi. Saya dapat beasiswa ya, kemudian tiba-tiba Pak ada suatu masalah. Apa? Saudara dari keluarga kami, dia bilang, "Bayu, kamu nggak usah kuliah. Buat apa kamu kuliah? Kamu kerja aja. Saya sudah punya kerjaan yang buat kamu yang lebih bagus, kamu bisa cepat kaya. Buat apa sekolah-sekolah lagi?" Oh, super sekali. Bisa kaya. Iya, katanya. Dia orang kaya. Kebetulan iya Pak. Jadi okay. Dia itu insinyur lah Pak, seperti itu. Oke, terus? Ya kemudian saya pun percaya Pak, karena dia itu benar-benar pintar bicara seperti itu Pak. Super sekali. Saya juga tidak tahu kenapa saya bisa jadi sebodoh itu Pak. Kemudian terus berlanjut sampai 6 bulan Pak, saya sudah lulus sekolah, saya tidak bekerja, tidak belajar, kemudian beasiswa saya semuanya ditolak. Pekerjaan dari dia yang dijanjikan? Nah itu katanya ditunggu sampai 6 bulan. Kemudian tiba-tiba setelah 6 bulan kemudian, "Bayu, kamu sambil ngelamar aja. Katanya nanti itu buat latihan kamu pas tes di perusahaan ini." Katanya seperti itu Pak. Saya pun akhirnya ikut aja gitu Pak. Ikuti kata-kata dia. Saya ngelamar kemana-mana, ke perusahaan besar, ditolak sampai beberapa Karena kali. hanya lulusan SMA sekarang, SMK ya? SMK Pak. Saya pernah ditolak sampai hidup saya aja Pak, dari teman ke teman. Karena besok ada testing, pindah lagi. Ada testing, pindah lagi ke teman-teman gitu Pak. Terus? Nah pada akhirnya saya pun ditipu. Ternyata dia itu nggak ada progres apa-apa. Dia cuma nggak tahu di pikirannya apa Pak. Jadi kayaknya dia pengen menjerumuskan saya gitu Pak. Dan lebih pahitnya lagi Pak, setelah semua itu saya udah gitu Pak, saatnya move on nih. Move on, ternyata kekasih saya juga meninggalkan saya Pak. Selama saya bekerja keras Pak, buat masa depan saya nih Pak ya, sama kekasih saya itu, ternyata dia malah putusin saya gitu Pak. Mana yang lebih sakit Pak? Ditipu oleh saudara tadi itu atau ditinggal kekasih? Kemudian menurut yang paling sakit ditipu saudara sendiri sebenarnya Pak. Jadi ditipu kekasih nggak ada masalah? Sebenarnya ada juga Pak. Jadi kan, jadi ibarat saya udah jatuh tertimpa tangga, ketimpa lagi itu Pak, gedung jatuh, juga Pak. Tertimpa tambang. Penyek dong Mas.
kejatuhan gedungnya. Super, kita sudah dengarkan itu. Pak Fajar? Saya sekarang status single parent. Ya. Sudah pernah menikah? Saya sudah pernah menikah. Saya ditinggalkan istri saya karena dulu saya salah dalam mengajarkan konsep kehidupan. Salah mengajarkan konsep kehidupan kepada istri. Iya. Apa yang Anda ajarkan? Saya ajarkan satu, karena dulu ada setiap apa yang kita butuhkan ada, jadi dulu saya menyelesaikan setiap masalah itu dengan uang. Dulu Anda berbisnis sendiri? Bukan, pekerjaan. Cuma waktu itu memang pekerjaannya kebetulan alhamdulillah baik. Membayar dengan baik? Iya, dengan baik. Ya, dan itu kebetulan waktu itu kan masih belum krismon ya. Dan itu setiap masalah saya selesaikan dengan uang. Dan satu lagi saya selesaikan dengan masalah dengan sabar. Jadi dibayar, kalau nggak bisa dibayar disabari? Iya. Oke. Terus? Maksudnya sabar dengan mantan saya, seperti itu. Dan ternyata itu tidak mendidik, karena saya tidak mengajarkan kepada dia gimana caranya untuk menjadi orang yang sabar juga. Jadi Seperti dia itu. yang tidak sabar. Iya. Anda sabar. Dia Iya. apa? Terbiasa dengan uang? Kebetulan sekarang sih emang dia dalam pikirannya waktu kita berpisah emang pikirannya uang. Dan wanita nih ya? Wanita, alhamdulillah Pak. Dijawab lagi. Okay. Wanita kebetulan. Oke. Terus dan masalahnya? Dan kemudian akhirnya karena saya tidak ada motivasi lagi, terus selama 2 tahun kita pisah, dan kemudian saya pas bulan puasa kemarin saya minta sama Allah, berikan saya sekali lagi seorang wanita yang bisa buat saya motivasi dan saya pengen bawa untuk ke depannya selamanya. Dan diberi kebetulan oleh Tuhan? Dan alhamdulillah saya diberi. Dan itu karena mungkin mendoanya waktu bulan puasa kali ya. Semuanya itu lancar sekali selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Motivasi saya bangkit. Akhirnya saya pindah berapa kali kerja hanya untuk mengejar gimana cara saya membahagiakan dia. Walaupun saya sudah ada amanah sebelumnya, yaitu dari mantan istri saya. Ada berapa putra? Ada putra putri 2. Putra putri. Iya, dan ikut Anda? Enggak sama saya semuanya, karena dia berpikiran gimana caranya menyenangkan, ngajak istilahnya gimana ya. Pokoknya mereka semua ikut dia semua lah. Ikut ibunya atau ikut ibunya? Ikut ibunya. Iya, dan karena masalah itu juga saya sampai sudah tidak dianggap sebagai anak lagi sama ayah saya. Jadi ayah pun tidak menganggap saya lagi. Karena dulu Anda melawan nasihat beliau? Bukan, karena itu kebetulan kita masih keluarga, dia sepupu 2 saya. Jadi mantan istri adalah sepupu saya. Lalu ayah sampai marah kepada Anda, kenapa? Ya karena prinsipnya hampir sama dengan saya. Dia lebih mementingkan harga diri. Walaupun kita benar, kalau kita menyakiti orang lain itu tidak akan jadi benar. Seperti itu. Menurut ayah Anda salah? Saya salah. Oke, terus bagaimana? Dan akhirnya itu setelah saya mendapatkan ini lagi, ternyata seperti tadi, seperti saya mendapatkan belut. Tapi karena saya selama ini belutnya yang mana sekarang? Insya Allah sih bukan dia ya, tapi mirip mungkin ya. Saya nggak mau nyebut. Nanti dulu, yang kan ada mantan, ada kekasih baru, ada ayah. Anda sebut belut. Ini yang mana? Mantan. Oh, mantan ini belut? Mantan saya belut. Oh, belut. Oke. Yang baru? Insya Allah jangan sampai, tapi mirip-mirip dikit. Oh, mirip-mirip dikit. Ini belut, ini ada mirip-miripnya. Mirip-mirip belut. Terus? Setelah kita menjalani semuanya dan motif saya terangkat, kebetulan saya dulu mendapatkannya dalam keadaan dia tidak mempunyai banyak teman. Dan mungkin waktu itu dia mendapatkan teman yang tempat dia curhat, tempat dia segala macam hal. Dan sekarang dia mempunyai dunia lain yang mempunyai banyak teman. Akhirnya dia mulai menjauh dari saya. Jadi setiap Jadi kekasih yang baru ini punya dunia lain. Dunia lain. Yaitu persahabatan, dia populer bukan dunia lain di sana, itu, bukan. gitu ya. Iya. Terus ada masalah dengan Anda? Akhirnya jadi masalah, dia lebih dekat ke teman-temannya. Aha, ada hukumnya kan? Iya. Kekasih yang lebih mementingkan temannya daripada Anda bukan kekasih. Ingat itu, jangan pernah salah itu. Kalau bilang, iya kan dia butuh kebebasan, hati-hati. Semua laki-laki yang semua suami yang menikmati kesenangan bersama teman-temannya, tidak bersama istrinya, berasal dari pacar yang lebih suka teman daripada pacarnya. Saya lanjutkan Pak.
Iya, dan karena kebetulan kan dia juga sama saya status single parent juga. Dan Oh, dia juga sudah punya single anak. parent juga. Dan dia termotivasi itu karena ya dalam lingkungannya itu single parent semuanya. Oke, berapa dia anaknya? Sama dengan saya, dua juga. Dua juga. Oke, good. Kita Terus? tahan dulu boleh Pak Mario? Ya, kita tahan dulu sebentar curhatnya Pak Fajar dan juga Pak Bayu tadi sudah menceritakan, lalu kira-kira Pak Mario akan menjawab apa dari curhat mereka yang seperti cukup serius untuk sama-sama kita ketahui. Anda jangan kemana-mana, kami break dulu sebentar. Setelah ini kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Itu dia istrinya. Yang pernah jadi istrinya 47. Ya, memang kenapa? Gitu kan? Mau jadi yang 48. Gitu. Ya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di MTGW mendengarkan curhat dari Pak Bayu dan juga Pak Fajar. Kita lanjutkan lagi ya, kira-kira apa lagi yang ingin diceritakan oleh Pak Fajar? Silakan Pak. Karena dia sudah ikut dunia dia yang baru, dan setiap planning kita mungkin ada acara untuk berdua dengan segala macam itu selalu dibatalkan dengan acara-acara yang mendadak. Dan Super sekali. dulu Udah Pak, tahan aja dulu. Sekarang saya mau tanya dulu. Kalau di awal sudah banyak masalah, ketidakcocokan, apakah Anda akan teruskan? Bapak? saya sebenarnya tidak ingin seperti itu, tapi sampai teman saya sendiri bilang saya orangnya kalau dibilang terlalu bodoh. Anda setuju? Saya bilang itu bukan bodoh. Tapi kan terlalu. Ya, saya bilang itu terlalu bodoh buat mereka yang suka setia lah, setiap tikungan ada itu kalau saya bilang. Apakah Anda sudah terlanjur cinta? Apakah ini alasannya? Iya. Iya. Adik-adik saya yang baik hatinya, kata terlanjur sayang selalu digunakan untuk melanjutkan yang tidak baik. Habis gimana? Udah terlanjur sayang, udah terlanjur, tuh selalu tidak baik. Terlanjur sayang, berarti? Ya, kalau ya itu karena kan saya selalu berprinsip dengan sabar. Dan kalau Good. Nah, ada jarak loh antara Iya. ini dengan saya tidak bilang yo Pak, ini Bapak loh yang bilang ini ya. Iya, benar. Jarak ini tipis sekali loh Pak. Iya. Sabar. Tapi sebetulnya Ya, kalau saya bilang sabar kan berarti mentoknya kita harus berintrospeksi diri. introspeksi. Iya. Good. Apa yang membuat dia bisa mengabaikan Anda dan menikmati kehidupannya di dunia lain? Ya, mungkin cara saya awalnya salah kali ya. Awalnya salah. Yaitu saya bilang kan itu. Awalnya salah. Apa yang salah? Kalau saya bilang salah mungkin karena di awalnya selalu saya care, dan berikutnya ke sini karena kan dunia kebiasaan mungkin saya kurang sabar atau terlalu care. Yang biasanya care, yang menurut dia care itu bagus, menjadi nggak bagus ya karena mungkin dia pengen sedikit bebas, seperti itu aja. Oh, super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk cepet-cepetan nebak. Ini gambar apa? Baut. Pasangannya apa? Super sekali. Kalau pas apa tandanya? Lancar. Apa Pak nasihatnya? Pak Bayu. Apa nasihatnya ke Pak Fajar dengan filsafat mur dan baut? Menurut pandangan saya Pak, jika di awal sudah tidak bisa dipaksa atau tidak masuk atau sudah bermasalah, maka jangan dipaksakan Pak, malah akan menimbulkan kerusakan yang akan mendalam di hati Pak. Itulah. Bijak sekali. Kalau untuk nasihati orang lain kita
Kalau untuk nasihati orang lain kita semua bijak sekali. Coba Pak nasihati Pak. Dia kan percaya ditipu oleh keluarganya. Nasihatnya apa? Nasihat saya nggak mau mengalami kejadian kedua kali yang dengan Waduh. mudah melepaskan segala sesuatu karena emosi. Waduh, bukan. Kalau saya bilang seperti itu. Mungkin salah saya juga. Ya mungkin saya harus merubah ke depan Betul, seperti jadi tidak apa. usah dibawa perasaan ya. Nggak usah. Jadi kata-kata terlanjur itu nggak perlu lagi. Terlanjur sih Pak, masih ya. Lihat tuh, begitu untuk dirinya sendiri dia ngeyel. Untuk orang lain abaikan, untuk diri sendiri ya namanya terlanjur Pak. Sekarang, nasihatnya untuk diri Anda sendiri. Kalau nasihat buat saya, ya mungkin saya bilang tadi, karena sabar saya harus introspeksi diri lagi ke depan seperti apa. Good. Ini Pak, menghadap ke sana. Iya. Laki-laki itu nggak boleh pundaknya ini lebih maju dari dadanya. Tuh. Laki-laki nggak boleh pundaknya lebih maju dari dada. Ini orang yang ketipu. Iya Pak. Gagah Pak. Kita itu bersikap gagah bukan karena tidak ada masalah. Tapi orang gagah bisa mengatasi masalah. Ayo. Tuh, yang gagah. Oke, karena kalau Anda meratap, Anda tidak bisa lihat yang di atas. Lihat ya, sini saya gambarkan. Bejana. Nih Pak, ini bejana ini disebut masalah. Ayo. Yang bisa melihat jalan keluar dari masalah, dari bejana ini siapa? Orang yang di luar bejana. Atau orang yang sedang di bejana tapi berdiri lebih gagah dari masalahnya. Tapi kalau Anda meratap di sini, bagaimana Pak? Saya sudah kejatuhan tangga, kejatuhan gedungnya lagi. Ayo, meratap ditinggal itu, dia itu belut. Yang sekarang ada mirip-mirip belutnya, bapak lagi marah, begitu Jad. Jangan mengabsen penderitaan. Syukuri kebahagiaan. Lebih banyak alasan untuk berbahagia daripada meratap. So untuk dua orang ini, masalahnya selesai kalau mereka lebih gagah. Iya toh Pak? Nah. Tapi karena belum biasa, jadi begini lagi. So, kalau gagah, Tuhanku maha adil. Apabila aku sempat dijatuhkan, aku akan dinaikkan. Apabila ada yang dikurangkan dariku, ada rencana pelebihanku. Apabila aku memperbaiki sikapku. Laki-laki itu rawi-rawi rantas, malang-malang putung Pak. Yang gagah, tinggalkan penyesalan. Penyesalan itu bukan untuk memperlambat kehidupan. Penyesalan itu supaya Anda mencerdaskan diri supaya tidak menyesal lagi. Kesalahan Pak, tanda teman Anda tadi bilang Anda itu apa tadi? Teman Anda itu bilang Anda itu terlalu atau bodoh Pak? Terlalu bodoh. Terlalu. Jadi bukan bodoh, Anda harus berbahagia Pak. Bapak itu tidak bodoh, Bapak itu terlalu. Kenapa? Teman-temannya melihat dia punya bakat mengulangi kesalahan yang sama. Tuh, Tuhan Maha Penyayang Pak, jadi dikasih berita untuk mengintercept perjalanan salah. Sebagian besar berita yang memotong perjalanan salah anak muda adalah nasihat ibunya. Yuk abaikan nasihat ibu. Perhatikan semua yang pernikahannya bermasalah mengabaikan nasihat ibunya. Rencananya, apa rencananya setelah ini? Setelah tangga dibuang, gedung dibuang, oke? Apa sekarang rencananya? Saya alhamdulillah sudah bekerja Pak. Sekarang saya juga ingin ikut kursus dan kuliah lagi Pak. Super sekali. Bagaimana dengan cinta? Cinta, alhamdulillah sekarang sudah punya lagi Pak. Aduh, super sekali. Dan dia tidak ada licin-licinnya. Alhamdulillah Pak. Super sekali. Rencananya? Kalau rencananya, sebelumnya setiap saya sholat ibadah, nama dia selalu saya utamakan. Dia pertama. Setiap saya sholat ibadah, saya berdoa,
Saya sebutkan nama dia dulu. Gimana Nama nanti? dia? Nama dia untuk langkah saya sama dia, karena saya minta sama Allah ini yang terakhir buat saya. Tapi sekarang saya rubah doa saya. Nama siapa sekarang? Yang pertama sekarang saya sebutkan adalah nama orang tua, ya orang tua saya dulu. Terus saudara-saudara saya. Good, karena orang tua sudah mendoakan Bapak sebelum Anda lahir toh? Iya, betul. Kenapa doa orang tua tidak turun? Karena anaknya tidak mendoakan orang tuanya. Doa orang tua kita sudah menggantung di langit, tinggal turun kalau kita mendoakan orang tua juga. So, ganti orang tua sekarang menjadi doa awal Anda? Iya, orang tua dan saudara. Orang tua, saudara. Terus amanah saya. Good. Nah, sekarang Anda sudah tampil di TV nasional nih. Iya. Itu dia resikonya. Bukan resiko, ini suatu opportunity. Iya. Oke. So, nanti keluar dari studio ini Anda kirimkan semua email, Facebook, Twitter, beritahu nonton bareng. Bahwa saya Fajar sudah move on. Oke, terima kasih Mas Fajar, terima kasih. Oh ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Sekali Terima kita kasih, Pak Bayu. berikan tepuk tangan untuk dua orang yang sudah curhat di kesempatan kali ini. Ya, dan kita langsung saja break sekarang, dan Anda jangan kemana-mana karena masih ada kesempatan untuk Anda bersama kami dalam program ini di Mario Teguh Golden Ways. Banyak wanita batal dalam hubungan cintanya karena begitu kenalan pertama langsung tanya, gajimu berapa? Laki-laki ditanya gaji itu jeder gitu, Pak. Saya punya satu pertanyaan kepada Pak Mario. Ini tadi Pak Mario sempat mengatakan bahwa lebih baik bergonta-ganti pacar dulu daripada salah menikah. Betul. Nah, saya ingin tanyakan kepada Pak Mario. Pak Mario dulu begitu nggak? Punya banyak pacar dan bergonta-ganti pacar nggak? Pacar saya dulu banyak sekali. Hanya tidak tahu apakah mereka tahu mereka pacar saya. Saya diabaikan wanita. Tuhan menyimpan saya untuk Ibu Lina. Oke, nah Pak Mario, dari jawaban itu kan kita tentunya harus memilah-milih nih Pak ya, terutama untuk super audience yang ingin menentukan atau memilih pasangan hidupnya supaya tidak tertipu Pak oleh cinta. Bagaimana? Super sekali Mas Ibram. Yuk kita lihat memesnya. Apakah penipu cinta ada tandanya? Banyak, tapi tidak terlihat kalau Anda terlalu ingin segera menikah. Perhatikan. Wanita-wanita sederhana, bersahaja, yang tidak mengira dirinya cantik, lebih santai. Lebih damai. Lebih diinginkan oleh laki-laki, karena senakal-nakalnya laki-laki, kalau untuk istri tetap cari yang baik-baik. Tuh. Wanita yang biasa memilah-milih, sibuk gitu kan, pilih polo gitu. Tahu-tahu sudah tua. Tahu-tahu setiap lebaran dia melihat teman-temannya sudah main-main sama anak-anaknya, dia belum. Oke, tambah lama body lotion, facial semua tambah banyak karena semakin berkeriput. Ayo, semakin harus. Nah, wanita yang merasa harus segera menikah lebih mudah tertipu. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya, sadari saja bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Damailah. Oke, jodoh kita, saya ulangi lagi, jodoh kita ada berapa? Ada berapa? 1. Berapa? 1. Jodoh kita itu banyak. Serius, dengarkan betul-betul, ini berdasarkan firman, bukan karangan motivator.
Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Pegang dulu. Oke. 2. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Good. Berarti yang baik kualitas A, pasangannya apa? Kualitas B? KW? KW. Berarti kalau gitu jodohnya berapa? Banyak. Jadi yang tergesa-gesa itu dapat pada tingkat dia sekarang. Tapi kalau dia membaikkan diri, anggun, tidak tergesa-gesa, banyak wanita batal dalam hubungan cintanya karena begitu kenalan pertama langsung tanya, gajimu berapa? Laki-laki ditanya gaji itu ceder gitu, Pak. Wanita itu harus tahu nanti dia akan menguasai. Jadi sekarang santai saja. Oke? So sahabat-sahabat saya baik hatinya, penipu cinta itu kelihatan tandanya banyak sekali. 1, kalau dia buka dompet banyak kredit card dan sengaja ditunjukkan, tapi tidak kelihatan masa berlakunya sudah lewat semua. Ayo, penipu cinta kalau buka dompet uangnya banyak, padahal orang yang mengerti kredit card uangnya sedikit. Jadi orang laki-laki yang dompetnya tebal banyak uangnya, penipu cinta. Karena itu yang menarik bagi wanita. Wanita yang tertarik kepada uang. Wanita yang cerdas tertarik kepada plastik. Kredit card. So, cara untuk berdamai dengan pasangan Anda nanti adalah berdamai dengan kebaikan yang sedang Anda bangun. Kalau ada nasihat orang tua, jangan dilanggar. Ikuti, dengarkan. Tidak mungkin ibunda menasihatkan yang salah karena dia berpengalaman menyesal dengan ayahanda. Itu. Super Pak Mario. Baik, saya lanjutkan lagi. Masih ada waktu untuk pertanyaan dari sahabat super yang sudah hadir di studio. Siapa berikutnya? Ya, silakan Ibu. Berdiri Ibu bisa? Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam. Salam super. Kenalkan nama saya Ibu Murni. Ya, masalah yang sedang saya alami saat ini begini Pak Mario. Saya mempunyai ibu, usia beliau 70 tahun. 70 tahun. Iya. Kemudian ada seorang bapak yang ingin menikah dengan beliau, umurnya hampir sama. Nah, sebelumnya ketika ibu saya berusia 17 tahun, bapak ini pernah meminang, tapi ditolak oleh kakek. Nah, sekarang ini yang menjadi kendalanya adalah adik saya. Kenapa adiknya? Katanya nanti mama istilahnya tertipu dengan pernikahan ini gitu. Atau takut punya adik lagi? Bukan. Kayaknya nggak mungkin deh Pak Mario. Jangan menutup kemungkinan. Terus, mohon maaf Ibu. Oke, silakan. Ya bisa jadi sih Pak Mario karena Nabi. Bisa jadi apa? Ya, nggak maksud saya kalau Allah menghendaki istri Nabi Ibrahim saja usia 83 melahirkan Nabi Ishak. Nah, tapi kecemburuannya bukan itu Pak Mario. Takut ibu saya ini tertipu oleh laki-laki ini dan mengecewakan di hari tuanya. Super sekali. Nah, apakah ada kemungkinan kakek pacar lama ini akan menipu? Bukan laki-lakinya yang akan menipu, tapi ibu saya yang sepertinya selama ini kehilangan cinta sejati. Jadi sebelum dengan bapak ini beberapa kali menikah gagal. Jadi yang ditakutin adik saya, ibunya yang menipu laki-laki ini gitu. Oh, wow. Baru ngeh saya, oke. Jadi takutnya laki-laki ini akan menderita. Iya Pak, tapi kalau saya melihat takutnya adik saya ini nanti kan durhaka sama orang tua Pak Mario. Sedangkan ibu saya tuh udah kuat sekali ingin menikah dengan bapak ini. Sampai-sampai saya diminta pulang ke Padang, kemudian bawa beliau ke Jakarta, kemudian antarkan ke tempat bapak itu yang berada di Tanjung Karang Pak Mario. Nah, saya mau berbuat apa ini Pak Mario? Kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan Ibu Murni, terima kasih.
Terbalik ini ya, biasanya ibu yang kerepotan karena anaknya memaksa mau menikah, ini sekarang karena ibunya yang menginginkan menikah. Oke, so umur 70 tahun, kemungkinan salah menikahnya apa sih? Iya toh? Mereka biasanya lebih ke fatherly and motherly love, lebih ke sayang daripada ke cinta yang romantis. Itu kan tidak mungkin ibu bicara dengan calon ayahanda dengan nafas sesak gitu kan. Lalu calon ayahanda aja jalan pelan-pelan tangannya begitu, lalu ibunda bilang apa sih gitu kan. Sudah tidak begitu lagi toh, sudah memikirkan ibadah, sudah memikirkan kedamaian anak-anak. Apakah itu akan membahagiakan ibunda? Ya. So mungkin anak-anak hanya tinggal menjagai, mungkin datang kepada calon ayahanda, wahai calon ayahandaku, hati-hatilah ibundaku agak belut. Misalnya begitu. Tetapi ibu bahagiakan ibunda, itu cinta lamanya. Bapak itu sudah melamar waktu umur 18 tahun. Bayangkan itu cinta yang panjang sekali. Jarang sekali orang bertahan mencintai selama itu. Itu ada dua kakek nenek umur 70-an gitu, mesra, gandengan kemana-mana. Ditanya sama anak muda, kakek nenek sudah menikah lah berapa lama kok mesra sekali? Oh, saya belum menikah sama ibu. Loh, jadi pacaran terus? Ya, saya sudah pacaran sudah 45 tahun. Terus anak muda itu tanya, kenapa tidak menikah? Ibu dia belum setuju. Nah, ini sekarang anaknya nggak setuju. Mohon nasihatnya buat adik saya, Pak Mario. Tanya, kalau bukan ibunda yang menikah, harus dia yang menikahi bapak itu. Adik saya laki-laki, Pak Mario. Adiknya laki-laki, oke nah. Agak repot itu ya, nah gini. Jadi anjurannya adalah pertama kali berpihak membahagiakan ibunda. Berprasangka baik. Kan ini anaknya berprasangka buruk. Berprasangka baik. Lalu lakukan hal-hal yang mencegah keburukan terjadi. Tetapi akan indah sekali kalau ibunda nanti berhias lagi gitu toh. Itu pakai lipstick tuh. Gitu coba. Aduh, bukan main. Iya toh? Bukan main ke salon, di blow begitu sampai terlalu berat kan begitu. Nah, so izinkan ibunda untuk berbahagia, dukung, jagai karena orang tua itu kembali ke masa anak-anak ibu, manjanya atau rewelnya begitu. So, kita doakan kebaikan bagi ibunda. Amin. Terima kasih Pak Mario. Ya, masih ada waktu kita untuk bersama-sama. Satu segmen lagi, Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Tanda pertama adalah tidak jujur. Dia bicaranya besar, seperti misalnya, oh kaya, anak menteri, anak ini, tapi makan bayarin dulu dong.